Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ilman Aviasi, channel yang membahas tentang sekitar dunia penerbangan. Oke, kali ini kita tahu bahwa PPKM Jawa dan Bali kembali diperpanjang mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 6 September 2021. Beberapa daerah mengalami penurunan level PPKM. Untuk mengetahui daerah berdasarkan level PPKM, kamu bisa melakukan pengecekan pada instruksi Menteri Dalam Negeri yang terdapat di laman covid19.go.id /P/regulasi. Untuk ketentuan perjalanan orang dalam negeri menggunakan transportasi udara, saat ini masih mengacu pada Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2021 dan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021. Untuk informasi terbaru, pantau terus channel Ilman Aviasi melalui media sosial YouTube. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Mungkin ini pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh semua pengguna jasa transportasi udara, yaitu bagaimana aturan perjalanan bagi anak-anak dalam keadaan mendesak. Kita ketahui bersama bahwa untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk sementara itu dibatasi untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara. Dan ini pertanyaan yang sering ditanyakan atau yang sering menjadi pertanyaan, yaitu jawabannya adalah pembatasan perjalanan pada anak di bawah 12 tahun diharapkan bukan hanya menjaga para orang dewasa namun juga anak-anak dari penularan COVID-19. Maka sebisa mungkin tidak melakukan perjalanan sampai dikeluarkan regulasi terbaru yang mengizinkan anak usia di bawah 12 tahun dapat melakukan penerbangan. Namun demikian, jika ada hal yang sangat mendesak, dapat berkoordinasi dengan pihak KKP serta maskapai dari bandara keberangkatan untuk berkonsultasi. Jadi untuk anak-anak untuk di bawah 12 tahun yang dibatasi untuk melakukan perjalanan. Namun untuk keadaan mendesak itu bisa dikoordinasikan atau bisa bertanya langsung kepada maskapai maupun KKP, yaitu kesehatan pelabuhan yang ada di bandara, yang ada di masing-masing bandara. Terus pertanyaan yang kedua adalah bagaimana persyaratan vaksin bagi calon penumpang yang belum bisa dilakukan vaksinasi. Penumpang dengan kondisi kesehatan khusus maupun penyakit komorbid dapat melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menyatakan belum atau tidak dapat divaksinasi. Jadi buat orang-orang yang belum menerima vaksin, entah itu alasan kesehatan atau alasan yang lain, itu bisa menunjukkan surat keterangan dari dokter rumah sakit
pemerintah bahwa dia itu belum bisa menerima vaksin. Terus pertanyaan yang ketiga, setelah PPKM selesai, apakah akan ada perubahan syarat? Nah, ini yang sering dipertanyakan di channel YouTube saya, yaitu nantinya akan disesuaikan dengan kondisi pandemi terkini dan peraturan dari Satgas COVID-19. Jadi persyaratannya itu nanti akan disesuaikan dengan kondisi pandemi terkini dan peraturan dari Satgas COVID-19. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah hasil PCR 2 kali 24 jam itu sejak sampel diambil atau sejak hasil surat keluar. Yang dimaksud 2 kali 24 jam terhitung sejak waktu surat diterbitkan. Jika tidak ada waktu tertera pada surat, maka tanggal surat diterbitkan terhitung sebagai hari pertama surat hasil PCR diterbitkan. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengetahui daerah tersebut masuk ke level PPKM 1 sampai dengan 4? Kalian bisa melakukan pengecekan pada instruksi Menteri Dalam Negeri yang terdapat di laman covid.go.id/P/regulasi. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah syarat-syarat vaksinasi juga berlaku untuk ibu hamil? Ini ada yang messenger saya. Apakah ibu hamil itu bisa divaksin atau gimana? Saat ini vaksinasi masih terbatas untuk dilakukan oleh ibu hamil. Jika tidak diperkenankan untuk melakukan vaksinasi, maka dapat diganti dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Jadi kalau ibu-ibu hamil itu masih terbatas ya untuk dilakukan vaksinasi. Yaitu kalau nggak bisa vaksinasi berarti harus memiliki surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, apakah di Bandara Angkasa Pura II bisa melakukan vaksinasi tahap 2? Layanan vaksinasi di Bandara AP2 gratis dan hanya tersedia vaksinasi tahap 1. Jadi ini untuk Bandara Angkasa Pura II itu sudah gratis, tapi hanya untuk tahap 1 vaksinnya ya. Oke, selanjutnya untuk tes PCR atau antigen sebagai syarat untuk melakukan perjalanan dengan pesawat udara bisa dilakukan di klinik atau rumah sakit manapun. Untuk jawabannya adalah sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan nomor HK-1.07/4/642/2021. Untuk tes tersebut wajib dilakukan di klinik atau rumah sakit yang diakui oleh Kementerian Kesehatan. Informasi lokasi klinik atau rumah sakit terdekat dapat diakses melalui website litbang.kemkes.go.id. Nanti ini juga saya akan tuliskan di kolom komentar, di kolom deskripsi, sorry. Bagaimana cara
ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya agar bisa mengetahui update informasi ketersediaan vaksinasi di Bandara Angkasa Pura II? Untuk Angkasa Pura II dapat menghubungi customer service bandara yang dimaksud melalui layanan visa VICA dan sosial media AP2. Oke, mungkin itu bisa nanti saya tuliskan di kolom deskripsi juga supaya memudahkan buat teman-teman yang sering bertanya tentang apakah persyaratannya berubah atau gimana sih anak-anak di bawah 12 tahun bisa terbang apa enggak. Oke, mungkin cuma ini aja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Apabila ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.